Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan perkembangan sosial dan emosional peserta didik dan implikasi terhadap pendidikan dalam kajian umum dan Islam. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ahadinuddin Akbar, yang kedua Ana Fajar Hasbi, yang ketiga Anissa Nur Rahmayanti, yang keempat Elis Lisnawati. Untuk pembahasannya, yang pertama ada pengertian perkembangan sosial dan emosional, dan yang kedua karakteristik perkembangan sosial dan emosi, dan yang ketiga faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial peserta didik, dan yang keempat ada implikasi perkembangan sosial dan emosional terhadap pendidikan dalam kajian umum dan Islam. Perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan sosial peserta didik adalah tingkat jalinan interaksi anak terhadap orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara luas. Sedangkan perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perkembangan sosial emosional tidak dapat dipisahkan. Pada dasarnya, perkembangan sosial dan emosional itu merupakan kemampuan peserta didik untuk berinteraksi dengan lingkungannya dan menyikapi apa yang terjadi di sekitarnya. Menurut Senjoyo, emosi merupakan dasar dari perkembangan kepribadian sosial dan emosi. Dan emosi itu penting karena peserta didik memiliki kebutuhan untuk mempertahankan diri, membuat keputusan, menciptakan batasan, komunikasi, dan menciptakan kesatuan. Menurut dan Samsudin mengemukakan bahwa emosi merupakan suatu suasana yang kompleks, a complex feeling state bahasa Inggrisnya, dan getaran jiwa, state up state. Terus menurut dari definisi di atas dapat kita pahami bahwa emosi merupakan suatu keadaan yang kompleks, dapat berupa perasaan atau getaran jiwa yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul menyertai terjadinya suatu perilaku. Menurut Papalia, fondasi perkembangan psikososial mencakup emosi dan pengalaman awal anak bersama dengan orang tua. Anak memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kebutuhan sebagai makhluk sosial ini telah aktif dikembangkan dimulai dari anak berusia 6 bulan. Anak telah mampu mengenal ibu dan anggota keluarganya yang sering berinteraksi dengannya. Pada tahapan ini, anak mulai membedakan sinyal-sinyal ekspresi dari lingkungannya, seperti mengartikan senyum, marah, teriakan, kasih sayang, dan sebagainya. Sikap anak, utamanya dalam kemampuan sosial dan emosional ini, akan bersesuaian dengan pengalaman yang diperoleh dari interaksi mereka dengan orang lain. Seiring bertambahnya usia, anak mengembangkan kebutuhan dan hubungan sosial yang semakin kompleks dengan perkembangannya. Ada fungsi atau peran yang beragam dari emosi terhadap perkembangan anak. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan bentuk komunikasi. Emosi sebagai bentuk komunikasi menjadikan anak dapat menyatakan segala kebutuhan dan perasaan terhadap orang lain. Yang kedua, emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan menyesuaikan diri anak dengan lingkungan sosialnya. Mungkin dari saya cukup sekian, dan materi selanjutnya karakteristik perkembangan sosial dan kaitannya dengan aspek fisik dan mental lainnya. Itu akan disampaikan oleh Fajar Hasbi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu karakteristik perkembangan sosial emosi dalam kaitannya dengan aspek fisik dan mental lainnya. Lewis dan Rosenblum mengutarakan proses terjadinya emosi atau mekanisme emosi itu melalui 5 tahapan. 5 tahapan tersebut yaitu yang pertama elicitors, yang kedua receptors, yang ketiga state, yang keempat expression, dan yang kelima experience. Yang pertama elicitors.
Elicitors yaitu adanya dorongan berupa situasi atau peristiwa. Yang kedua receptors yaitu aktivitas di pusat sistem syaraf. Yang ketiga yaitu state, yaitu perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi. Yang keempat expression, yaitu terjadinya perubahan pada daerah yang diamati seperti pada wajah, pada gerak tubuh, suara, atau tindakan yang terdorong oleh perubahan fisiologis. 5. Experience, yaitu persepsi dan interpretasi individu pada kondisi emosionalnya. Lebih lanjut, Syamsuddin 2000 menggambarkan bahwa mekanisme emosi dalam rumusan yang lebih ringkas. Emosi adalah gabungan dalam 5 komponen tersebut yang kemudian dibagi dalam 3 variabel berikut. Yang pertama, variabel stimulus. Variabel stimulus yaitu rangsangan yang menimbulkan emosi. Rangsangan yang menimbulkan emosi itu disebut sebagai variabel stimulus. Yang kedua, variabel organismik yaitu perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi saat mengalami emosi disebut sebagai variabel organik. Yang ketiga, variabel respon yaitu pola sambutan ekspresif atas terjadinya pengalaman emosi disebut sebagai variabel respons. Emosi juga mempengaruhi kegiatan mental seperti konsentrasi, pengingatan, penalaran, dan lain sebagainya. Mungkin anak akan menghasilkan prestasi di bawah kemampuan intelektualnya apabila emosinya terganggu. Jadi emosi itu sangat mempengaruhi tentang kehidupan. Sedangkan secara psikologis, efek dari tekanan emosi akan berpengaruh pada sikap, minat, dan dampak psikologis lainnya. Berdasarkan pada paparan di atas, penting untuk orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak mengetahui bahwa kondisi emosi mereka dapat diketahui dari perilaku yang dimunculkan oleh anak tersebut. Pada pembahasan sebelumnya telah dipelajari mengenai tahapan terjadinya emosi dan dampaknya pada aspek perkembangan lainnya. Maka begitu pula dengan pengembangan sosial. Proses pembentukan melalui proses yang dimulai sejak bayi. Pondasi terbentuknya hubungan sosial dimulai ketika bayi baru dilahirkan sampai lanjut usia. Jika tugas psikososial tidak tuntas di fase yang ditentukan, maka itulah yang menjadi sumber masalah gangguan dalam perkembangan sosial. Salah satu tokoh psikologi perkembangan yang merumuskan teori perkembangan sosial peserta didik adalah Erik Erikson. Erikson berpendapat bahwa sepanjang sejarah hidup manusia, setiap orang mengalami tahapan perkembangan dari bayi sampai dengan usia lanjut. Perkembangan sepanjang hayat tersebut diperhadapkan dengan 8 tahapan yang masing-masing mempunyai nilai kekuatan yang membentuk karakter positif ataupun sebaliknya. Berkembang dari kelemahan sehingga karakter negatif yang mendominasi pertumbuhan seseorang. Erikson menyebut setiap tahapan tersebut 8 sebagai krisis atau konflik yang mempunyai sifat sosial dan psikologis yang sangat berarti bagi kelangsungan perkembangan di masa depan. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Dikembalikan lagi kepada moderator. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial peserta didik adalah perkembangan emosi yang muncul pada setiap anak pasti berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Ini disebabkan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya dari berbagai sumber. Setiawan Harlak dalam Susanto, Tirtayani DKK, Fatmonodewo dalam Susanto. Dapat disimpulkan terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak, yakni mempengaruhi keadaan individu sendiri, keadaan diri individu seperti usia, keadaan fisik, inteligensi, pransek dalam mempengaruhi perkembangan individu. Hal yang cukup menonjol saat anak mengalami gangguan atau cacat tubuh maka akan sangat mempengaruhi perkembangan emosi peserta didik anak. Yang kedua, konflik dalam proses perkembangan. Dalam menjalani fase perkembangan, setiap anak harus melalui berbagai macam konflik perkembangan jika peserta didik tersebut tidak mampu
menjalani maka akan mempengaruhi perkembangan emosinya. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungannya adalah emosi anak akan positif jika lingkungannya juga positif. Dan sebaliknya, faktor lingkungan ini terbagi tiga, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal berupa kepadatan penduduk, terus yang ketiga lingkungan sekolah berupa keharmonisan antara guru dan peserta. Sama halnya dengan perkembangan emosi, perkembangan sosial, peserta didik juga pun dipengaruhi beberapa faktor Mayer Tirtayani, yaitu faktor individu. Faktor individu ini termasuk kematangan bersosialisasi, memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbang dalam proses sosial. Memberi dan menerima pendapat orang lain memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kemampuan berbahas ikut pula menentukan. Yang kedua, faktor guru dan peserta. Sama halnya dengan perkembangan emosi, perkembangan sosial, peserta didik juga pun dipengaruhi beberapa faktor Mayer Tirtayani, yaitu faktor individu. Faktor individu ini termasuk kematangan bersosialisasi, memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbang dalam proses sosial. Memberi dan menerima pendapat orang lain memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kemampuan berbahas ikut pula menentukan. Yang kedua, faktor lingkungan keluarga. Faktor lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Pola pergaulan dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas ditetapkan dan diarahkan oleh keluarga. Yang ketiga, faktor dari luar rumah. Faktor di luar rumah adalah wadah bagi anak untuk bersosialisasi. Di luar rumah, anak akan bertemu dengan orang yang lebih banyak, seperti teman, sebaya, orang yang lebih kecil darinya, orang dewasa, sehingga sosialnya akan berjalan sesuai dengan perannya di lingkungan tersebut. Yang keempat, faktor pengaruh pengalaman sosial anak. Jika seorang anak memiliki pengalaman sosial yang buruk, sepertinya tidak diperbolehkan main keluar rumah oleh orang tuanya. Maka hal itu akan berpengaruh bagi proses sosialisasinya kepada lingkungan sekitarnya yang berbeda di luar rumah. Hal ini menyebabkan anak menjadi tidak tahu dan kurang bersosialisasi dengan lingkungan di luar rumah. Dalam pembelajaran anak melalui interaksi sosial baik dengan orang dewasa maupun dengan teman sebaya yang ada di lingkungannya. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Elis. Baik, untuk selanjutnya yaitu implikasi perkembangan sosial dan emosional peserta didik terhadap pendidikan dalam kajian umum dan Islam. Nah, di sini ada emosi selalu berhubungan dengan perasaan. Nah, setiap peserta didik memiliki emosi yang beragam. Nah, tentu ya, emosi selalu berhubungan dengan perasaan karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengertian emosi adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi emosi itu berhubungan dengan perasaan karena ketika
emosi kita baik, maka perasaan kita pun akan baik, seperti senang, ceria, nah seperti itu. Dan ketika emosi kita buruk, maka perasaan kita pun akan ikut buruk, seperti sedih, kecewa, tidak senang, nah dan sebagainya. Setiap peserta didik memiliki emosi yang beragam. Nah, tentu ya, setiap anak itu memiliki emosi yang beragam. Nah, di sini ada dua macam emosi, yaitu ada emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif contohnya seperti perasaan senang, bahagia, ceria, bersemangat, dan rasa ingin tahu yang tinggi akan mempengaruhi individu untuk mengonsentrasikan dirinya terhadap aktivitas belajar. Kemudian yang kedua ada emosi negatif. Nah, emosi negatif tentunya kebalikannya dari emosi positif ya. Jadi contohnya itu ada perasaan tidak senang, sedih, kecewa. Kemudian individu tidak dapat memusatkan perhatiannya untuk belajar, sehingga kemungkinan besar dia akan mengalami kegagalan dalam belajarnya. Nah, kemudian di sini ada beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh orang dewasa di sekitar untuk pengembangan emosi peserta didik. Nah, telah disebutkan di sini ada 4 ya, ada 4 strategi. Yang pertama yaitu guru dan orang tua tidak boleh membuat jarak sosial. Nah, maksudnya guru dan orang tua itu harus lebih dekat dengan peserta didik, tidak boleh membuat jarak sosial. Dan guru atau orang tua itu hendaklah dapat melakukan gerak yang cukup dekat, bahkan menyatu dengan lingkungan anak, sehingga gerak, dinamika, dan berbagai ekspresi anak berada dalam wilayah dan jangkauan guru atau orang tua. Nah, jadi guru atau orang tua itu hendaklah untuk selalu menjangkau peserta didik ya, agar berbagai ekspresi anak itu dapat kita pahami. Jadi sudah terbiasa dalam lingkungannya, jadi mudah untuk dipahami. Nah, untuk yang kedua ada guru atau orang tua harus terampil dalam mengamati atau mengobservasi berbagai karakter, emosi, dan perilaku sosial anak. Nah, maksudnya yaitu guru atau orang tua itu harus memiliki keterampilan dalam mengamati berbagai karakter, emosi, dan perilaku sosial anak. Nah, terutama yang diekspresikan melalui tampilan fisik, mental, dan psikologis. Ya, jadi guru atau orang tua itu harus memiliki keterampilan ya untuk mengamati karakter emosi anak. Nah, apalagi saat ini di era milenial, ekspresi emosi jarang bisa ditemukan pada peserta didik. Nah, karena mereka terbiasa mengekspresikan emosi mereka berdasarkan simbol-simbol yang ada di handphonenya, sehingga saat mereka marah di dunia nyata, maka ekspresi emosi mereka menjadi berlebihan dan kadang kurang tepat. Nah, jadi maksudnya kan pada saat ini di era milenial ini ya, anak-anak kan bahkan anak usia dini sudah diberikan HP oleh orang tuanya. Nah, jadi ketika anak itu emosi karena di HP-nya gitu. Nah, jadi sulit untuk ditebak itu teh kenapa gitu kan, kita nggak tahu. Nah, gitu. Jadi sulit untuk ditebak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu guru dan orang tua harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam merekam, mencatat, dan membuat prediksi-prediksi tentang perbuatan apa yang akan menyertai peserta didik. Nah, jadi maksudnya guru dan orang tua itu harus terampil dalam merekam, membuat prediksi tentang perbuatan apa yang akan dilakukan oleh peserta didik itu. Nah, untuk itu, ada baiknya setiap observasi, terutama guru, senantiasa menyimpan kertas kecil dan alat tulis dalam sakunya, apabila sewaktu-waktu harus mencatat ekspresi emosi dan sosial peserta didik. Nah, perlunya kesegaran dalam menangani anak didasarkan atas pertimbangan bahwa pada usia taman kanak-kanak berbagai ekspresinya dominan bersifat spontan. Nah,
Jadi pada usia taman kanak-kanak ya, pada usia dini, ekspresi anak-anak itu bersifatnya spontan. Jadi ketika anak itu merasakan sedih, maka ia akan menangis. Ketika anak itu merasakan gembira, maka ia akan tertawa. Jadi mudah untuk ditebak. Nah, pada usia dini itu, jadi bersifatnya itu spontan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir ada untuk mendukung kemampuan di atas, sebaiknya guru atau orang tua bersifat objektif. Nah, maksudnya, jadi untuk mendukung kemampuan yang telah saya sebutkan tadi, seperti memiliki kemampuan dan keterampilan dalam merekam, mencatat, dan membuat prediksi-prediksi apa yang akan diperbuat oleh peserta didik, terampil dalam mengamati atau mengobservasi berbagai karakter emosi dan perilaku sosial anak, dan sebagainya, yaitu kita sebagai guru atau orang tua itu harus memiliki sifat objektif. Nah, apakah objektif itu? Objektif adalah bertindak sesuai kadar dan tingkatan ekspresi yang ditampilkan anak. Guru atau orang tua harus mampu menjaga perlakuan yang adil dan bijaksana terhadap semua anak sehingga tidak menimbulkan masalah perilaku emosi dan sosial yang kompleks pada anak-anak. Nah, jadi guru dan orang tua itu harus memiliki sifat yang adil dan bijaksana. Jadi jangan sampai guru atau orang tua itu hanya berpihak pada anak yang tertentu saja, jadi yang lainnya tidak diperhatikan. Nah, jadi harus memiliki sifat adil. Nah, terkadang suka ada ya orang tua atau guru yang hanya memprioritaskan satu anak saja dan yang lainnya terabaikan. Nah, jadi itu menyebabkan masalah perilaku emosi dan sosial yang kompleks pada anak-anak. Nah, mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk yang ingin bertanya silahkan ditanyakan. Mungkin kalau nge-zoom mungkin ditanyakan di Zoom, kalau tidak lewat WA group.